komunikasi itu kan gak hanya verbal ya Bunda ya, tapi juga non verbal. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana nada suara kita, kan seperti itu. Itu harus kita perhatikan tuh Bun. Kita senyum tapi nada suara kita tinggi, kan itu nggak cocok gitu kan ya Bunda ya. Pasti senyum kita itu fake gitu, senyum palsu kan pada akhirnya. Kenapa? Karena nada kita tinggi, jadi senyum kita tuh akan terlihat palsu seperti itu Bunda. Nah kalau kasusnya chat, ekspresi itu kan bisa kita mainkan dari emoticon Bunda. Di lain sisi memang kita perlu menyusun kalimat atau kata yang pada akhirnya menjadi template kita dalam membalas customer kan, seperti itu ya Bunda ya. Kita membuat template kan itu biar kita nggak berkali-kali ngechat gitu kan ya. Nah tapi template itu sebelum kita kirim ke customer kita, coba kita rasakan dulu Bun. Kita rasakan nih Bun, ketika kita yang menerima chat ini, gimana perasaan kita? Kita seakan-akan menjadi customernya, begitu Bunda. Cara kita bisa melihat apakah chat kita sudah baik atau belum, kita seakan-akan menjadi customer yang membaca chat ini. Udah cocok belum ya? Saya udah ngerasa memberikan kesan baik belum ya sama customer saya? Kira-kira customer saya kalau nerima chat saya, mereka nerima nggak ya? Atau mereka malah jadinya kesel sama kita? Kan itu, kita kembalikan ke kita. Jadi chat yang ingin kita berikan sebelum kita kirimkan, kita baca dulu Bun, sesuai nggak nih? Apalagi itu yang akan kita kirimkan ke tim kita kan ya Bunda ya, template chat itu kan ya. Nah tapi pastikan sebelum itu menjadi template, kita sudah buat dulu sebaik mungkin, sudah mengekspresikan kehangatan belum dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalkan begini, it's okay, itu bagus kan ya Bunda ya. Tapi kalau kita tambah dengan misalkan senyuman, atau misalkan dengan kita belum bisa memenuhi kebutuhan dia, jadi ada emoticon sambil mata berkaca-kaca, kan itu seperti menggambarkan bagaimana ekspresi kita memahami dia. Begitu Bunda. Jadi seakan-akan kita memahami nih kebutuhan dia cepat. Dia butuh cepet nih, tapi kitanya belum bisa ngasih driver yang bisa cepet kan begitu Bunda. Jadi dengan kita memberikan emoticon begini aja itu sebenarnya cukup, tapi itu kan basic banget, dalam arti itu dasar banget Bunda. Tapi sementara kita pengen memberikan experience yang baik walaupun kita belum bisa memenuhi kebutuhan dia kan begitu ya Bunda ya. Maka tambahlah emoticon yang mencerminkan perasaan kita ke dia. Kita seakan-akan memahami dia bakal sedih nih kalau kita tolak, maka kita juga seakan-akan sedih juga nih, belum bisa memenuhi kebutuhan dia. Jadi pasanglah emoticon yang misalkan berkaca-kaca gitu Bunda, matanya berkaca-kaca, seakan ada penyesalan kan seperti itu. Begini kan tanda minta maaf ya Bunda ya, tapi dengan ekspresif orang akan lebih memahami lagi nih gitu. Karena ekspresi Bunda dengan kata-kata pengaruhnya jauh lebih besar. Kalau dari penelitian, 93% itu dari non-verbal, 7%-nya doang verbal, kata-kata. Jadi istilahnya tanpa kita berkata-kata saja, dengan kita begini memberikan kaca, wajah yang berkaca-kaca itu kan sudah mencerminkan permohonan maaf yang mendalam dari kita. Nah, seperti itu Bunda. Apalagi ditambah kata-kata kan tadi ya Bunda ya, maka kalimat itu akan powerful gitu Bunda. Jadi dia ketika kita belum bisa memenuhi keinginan dia pun, dia jadi lebih memaklumi gitu Bunda. Dia jadi lebih ya udahlah, ya mungkin memang benar-benar nggak bisa kan seperti itu Bunda. Gitu Bun. Apa Bun? Emoticon itu penting dalam chat ya Bunda ya. Jangan salah ngasih emosi. Iya. Salah terus. Tapi bukannya gini ya Mbak, kalau chat itu tergantung dari kondisi emosional si pembaca. Kadang suka salah, misalkan maksud kita baiknya apa kabar, tapi karena dia lagi kesel, kesannya apa kabar. Ya, karena justru Bun, dengan emoticon itu mencerminkan bagaimana dia akan membaca. Justru kalau cuma kalimat, itu orang akan menafsirkannya bergantung dari situasi perasaan dia tadi. Betul. Orang akan membaca sesuai dengan situasi perasaan dia, karena dia belum pernah dengar langsung suara kita kan begitu Bunda. Orang marah-marah ya, begitu jadinya. Mispersepsi. Betul, intonasi, ekspresi itu sangat mempengaruhi Bunda. Nada suara tadi ya Bunda ya. Gitu. Nah, kalau mau lebih powerful lagi Bunda, kalau kita komunikasi via chat, kan ada voice note. Nah, kan keren
kerasa bedanya Bun. Kita kan ada fasilitas voice note ya Bunda ya. Kalau misalkan buru-buru nih, nggak ada template chatnya nih kan seperti itu. Iya, sementara kita buru-buru atau kita sambil lagi nyetir misalkan begitu kan Bunda ya. Ya udah kita via voice note, tapi pastikan tadi nada suara. Ketika voice note itu bagaimana kita bisa mengatur nada suara, karena dari nada suara itulah orang akan menangkap pesan. Bukan dari kata-kata kita. Kata-kata kita itu hanya supportnya aja. Tapi bagaimana nada suara yang kita berikan itu yang akan mempengaruhi orang mempersepsikan apa dari apa yang kita sampaikan. Nada suara Bun. Kalau suara motor sih nggak masalah ya Bunda ya, namanya kita lagi di jalan ya. Tapi tadi manage perasaan kita tadi itu yang paling penting ya. Karena dari manage perasaan itulah akan keluar tuh bagaimana kita akan mengekspresikan komunikasi kita. Mungkin karena buru-buru tadi ya Bunda ya, buru-buru mendesak segala macam. Nah tapi makanya kita butuh dulu nih, tenang dulu Bang. Jangan buru-buru deh kita. Jangan, walaupun orang butuh cepet ya dibalas ya, tapi ya kita juga jangan kelamaan juga manage state-nya. Laju sejam sendiri orang nunggu kan begitu. 10 menit aja orang udah gak tahan kan begitu Bunda. Kalau bisa kita fast respon mungkin kan seperti itu ya Bunda. Secepat mungkin kita membalas pesan customer. Nah tapi tadi kita harus bisa mengontrol nada suara kita Bun. Kalau misalkan nih Bun, apa yang dirasakan kita ketika kita menjadi customer nih, kita pengen minta dijemput sekarang, kita nelpon nih, Ojesa, bisa nggak jemput aku sekarang? Tiba-tiba Ojesa bilang, aduh Bunda maaf Bunda aku masih ini, ikut bupak nggak kita, perasaan kita? Ikut kerasa bupaknya Bunda, seperti itu. Makanya intonasi itu akan melit komunikasi, artinya akan memimpin komunikasi. Orang akan merasakan apa ketika mendengarkan suara kita, nada suara kita. Terlepas dari kata-katanya tadi ya Bunda ya, terlepas dari kata-katanya, tapi nada suara itu akan sangat menentukan bagaimana orang memberikan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Orang akan marahkah, orang akan kecewakah, atau orang akan memaklumikah? Kan seperti itu Bunda. Kita pengennya dimaklumi kan ya Bunda ya, maka kita perlu mengatur nih ketenangan nada suara kita, humble-nya suara kita kan seperti itu Bunda. Bunda mohon maaf ini kan begitu ya. Tapi kalau misalkan kita ubah, Bunda mohon maaf Bunda ini aku masih di jalan. Kira-kira kalau misalkan 5-10 menit lagi masih bisa nunggu nggak Bunda? Kan seperti itu. Apa yang dirasakan Bunda? Tenang. Lebih tenang kan ya Bunda ya? Karena kitanya tenang gitu Bunda. Karena ada suara tadi ya Bunda ya, terlepas dari kata-kata. Tapi kata-kata juga butuh kita tata ya Bunda ya, proses lah itu menata kata-kata. Tapi yang paling mudah kita bisa jaga nada suara kita. Itu yang perlu dikontrol. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.